بنا الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام ثم إلى جميع الأولياء وجميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين والمصنفين والمقاصدين خصوصا إلى مصنف سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه العالم الفاضل سالم بن سمر الحضرمي ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا السنة إلى أبويا أحمد خطيب بن رملي ثم إلى جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد kita kembali lagi untuk mengkaji kitab Safinatun Najah yang membahas dasar-dasar fikih dasar dalam mazhab Syafi'i. Perlu diketahui kitab Safinatun Najah ini adalah kitab fikih praktis, produk jadi, tanpa penjelasan dalil, tanpa penjelasan yang muluk-muluk gitu nggih. Tapi tentu mengkajinya harus membutuhkan penjelasan yang lebih rinci. Kita sampai ke halaman keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal. Al-ma'ul qalilun wa katsirun. Tentang air sedikit dan air banyak. Jadi ini perlu diketahui Pak, kita kalau mau sholat itu kan wajib wudu. Kalau kita hadas kecil wajib wudu. Kalau hadas besar kita wajib untuk mandi besar. Mau mandi ataupun wudu niku pakai air. Ya, dalam fikih niku ada istilah ma'ul qalil wa ma'ul katsir. Ada air yang sedikit dan air yang banyak. Ya. Apa yang dimaksud itu? Ya. Al-qalilu, air yang sedikit, yaitu adalah madunal qullatain, yang kurang dari 2 kullah. 2 kullah itu seberapa? Ini kalau hitungan produk jadi, para ulama beda-beda pendapat. Nah, kita ambil satu pendapat, yaitu pendapatnya siapa namanya? Rais Syuriah NU, Kiai Afifuddin Muhajir. Beliau mengikuti pendapatnya Syekh Wahbah Zuhaili.
dalam kitab As-Sunnah wa Adillatuh. Nah, beliau berpegangan intinya yang namanya 2 kullah itu sekitar 260 liter. Sebanyak apa itu? Sampai perhatikan, sampai angen-angen nih. Di kamar mandinya sampai lihat. Ya. Panjang, lebar, kedalaman niku 91,8 cm. Jadi kira-kira 1 meter. Nah, kalau kotaknya segitu dimasukin air, nah niku namanya 2 kullah. Kurang dari itu berarti ma'ul qalil, itu air yang sedikit. Ya, nanti kalau jenengan baca-baca lagi memang ada pendapat di luar itu yang lebih sedikit dari itu. Kita ikut satu saja. Saya gak pusing ya. Jadi kalau sampean punya bak kamar mandi, kira-kira kalau pendapatnya Syekh Wahbah Zuhaili 91,8 cm. Apa panjangnya, lebarnya, kedalamannya. Baknya segitu. Niki ukuran dalam nggih, bukan ukuran luar. Itu dimasukkan air full, nah itu 2 kullah. Gampangnya kayak gitu. Sampai isi setengah dari itu berarti gak sampai 2 kullah. Berarti dalam istilah fikih disebut dengan ma'ul qalil. Gitu nggih? Nah, soalnya kalau kita ini standar fikih, Pak. Kalau sampai tanya ke orang airnya banyak apa sedikit, ya orang beda-beda jawabnya. Kalau pakai standar fikih, ya, yang dimaksud air sedikit itu yang kurang dari 2 kullah. Sampai cek gak pusing, bayangkan bak kamar mandi di tempat sampean. Wal kafir, adapun air yang banyak itu kullatani fa aktar. Ya, itu 2 kullah lebih banyak daripada 2 kullah. Ya, jadi clear kalau dalam fikih nih clear yang dimaksud air sedikit itu seberapa, yang dimaksud air yang banyak itu bagaimana. Nah niku nanti airnya niku sampai gunakan untuk bersuci, entah itu mandi, entah itu untuk berwudu. Al-qalil air sedikit, ya berarti air yang kurang dari 2 kullah. Yatanajjasu menjadi najis. Biwuqu'in najasati fihi, apabila jatuh sesuatu najis ke dalam air tersebut. Nah, baknya sampean, misalkan sampean nggak pakai bak, kan ada kamar mandi niku pakai ember. Sampean perkirakan, nah, ini airnya kalau full, sampean coba di Indomaret biasanya kan. Di Indomaret ini kan kalau numpang kencing niku kan ada ember biasanya nggih. Niku dipastikan tidak itu termasuk air yang sedikit. Yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi, dia dihukumi air itu menjadi najis apabila kemasukan najis. Kalau airnya najis kira-kira bisa digunakan wudu mboten? Nah, maka perhatikan di kamar mandi kita masing-masing. Sampai 2 kullah mboten? Kemasukan batang, bangkai cicak. Bangkai niku najis mboten? Najis. Maka dia ada cicak masuk ke situ, gak sampai 2 kullah, airnya tidak bisa digunakan untuk wudu, tidak bisa digunakan untuk mandi besar. Nah niku perlunya untuk mengetahui air banyak dan air sedikit. Wa in lam yataghayyar, walaupun airnya tidak berubah. Ya, walaupun airnya tidak berubah. Napa maneh barang najis kena percikan kencing. Nah, apalagi yang biasanya toiletnya embernya niku terlalu pendek. Kalau kencing bisa khawatir nyiprat. Nah, itu embernya kecil, kurang dari 2 kullah, kemasukan najis, maka dia tidak bisa digunakan untuk bersuci.
Wal ma'ul katsir, adapun air yang banyak, berarti air yang lebih dari 2 gullah. La yatanajjasu, tidak najis, tidak mutanajjis. Illa, kecuali. Maksudnya air banyak itu kalau dimasuki barang najis, dia tidak najis. Kecuali idza taghayyara ta'muhu, apabila berubah rasanya, au launuhu, atau warnanya berubah, au rihuhu, atau baunya berubah. Contoh, sampean punya air kolam renang. Berarti kalau kolam renang, ya umumnya kolam renang lah banyak airnya. Berarti ini air qalil apa katsir? Banyak apa sedikit? Banyak. Kemasukan bangkai cicak, najis betul? Tidak najis. Maka air kolam itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Itu cicak cilik, Pak. Kemasukan wedhus mati, sret, ya. Kemudian air bangkai, kan bangkai kan, gitu. Bangkai najis. Kemasukan kerbau mati, kerbaunya segera diambil, dilihat airnya, rasanya berubah tidak? Oh, tidak berubah. Cek lagi, bau tidak? Baunya berubah tidak? Oh, tidak berubah. Warnanya berubah atau tidak? Oh, tidak berubah. Maka airnya masih bisa digunakan untuk berwudu. Air kolam renang banyak, kemasukan bangkai kerbau mati, dibiarkan 4 hari, baru kerbaunya diangkat, dicek warnanya berubah atau tidak. Oh, sepertinya tidak berubah. Dicicipi sedikit, oh tidak berubah, tapi bau. Karena bau niki berarti dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah niki. Sampai angen-angen air yang jenengan pakai di rumah untuk bersuci, ya yang secara umum niki baknya niku kira-kira termasuk ma'ul qalil atau ma'ul katsir. Gak pakai bak, saya pakai shower seperti hotel-hotel. Showernya itu besar apa kecil nih? Bisa menampung banyak apa sedikit. Ya, kan kita mesti tahu. Nah niku dalam fikih niku dikenal dengan ma'ul qalil dan ma'ul katsir. Air ini Pak dalam fikih jenisnya macam-macam. Pertama ada namanya air mutlak. Air mutlak itu air yang murni, keluar dari tanah, turun dari langit. Contohnya ya air hujan, air sumur, air sungai, air laut, air mata air, kemudian salju, embun. Nah niki air mutlak, bisa digunakan untuk bersuci karena dia masih betul-betul murni. Yang kedua ada air yang semacam ini, air namanya thahir mutahhir. Dia suci, bisa digunakan untuk bersuci. Sampai wudu pakai air sumur boleh, wudu pakai air salju setelah dicairkan boleh, wudu pakai air embun boleh. Caranya bagaimana? Dikumpulkan dulu air embunnya. Kan ada caranya nih, waktu kecil saya sering minum air embun, cek suaranya enak. Jadi gelas, taruh air sedikit, dibiarkan 1 malam. Nah itu besok pagi sudah full 1 gelas. Dulu, kalau sekarang sudah gak ada embunnya, karena Surabaya panas. Nanti boleh. Ini namanya air mutlak. Kemudian ada lagi air musammas. Apa air musammas? Yang dia terkena sinar matahari secara langsung, panas.
Dia kalau digunakan untuk berwudu hukumnya makruh. Sampai punya tandonnya terbuka. Surabaya panas pol. Dia terkena sinar matahari secara langsung, panas. Ada penjelasan juga wadahnya ini pun terbuat dari logam, kecuali emas dan perak. Kan ada tuh tandon sing teko wesi. Nah, kalau seumpama dibuka kena air langsung kena sinar matahari, bersuci pakai air musammas semacam itu makruh. Kemudian ada lagi air apa? Air musta'mal. Air musta'mal itu secara kata niku artinya air bekas. Maksudnya apa? Bekas digunakan untuk wudu. Ya. Bekas digunakan untuk bersuci. Digunakan untuk bersuci. Nah, niki dibagi, ada yang musta'mal niki, ada yang mughayyar yang dia berubah. Ada yang musta'mal. Jadi begini Pak, musta'mal niku. Sampean wudu. Air wudunya sampean tampung. Nah, air tampungannya niku suci. Tapi ghairu mutahhir. Dia suci tapi tidak bisa digunakan untuk wudu lagi. Gak boleh digunakan untuk bersuci, gak boleh digunakan untuk mandi. Gitu nggih. Terus nomor mana yang penting lagi? Jadi air macam-macam Pak. Ada yang tahir, ghairu mutahhir juga. Misalkan kalau air mutlak tadi berubah karena campuran lain yang suci juga. Air putih sampean kasih kopi, berarti dia jadi hitam. Kopi suci kan Pak? Air juga suci. Nah, niki walaupun suci tapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Masa sampean mandi pakai wudunya gawe kopi cek melek, nggak bisa kayak gitu. Ya, apalagi teh nggak boleh. Nah, kan sampean kalau ditunjukkan teh, ditunjukkan kopi terus tanya ini apa? Kan mesti jawabnya itu kopi, itu teh, itu dawet. Gak mungkin sampean jawab itu adalah air, enggak. Nah, maka yang dijawab seperti itu, maka dia tohir ghairu mutahhir. Dia suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ini kalau disebut ya pokari, walaupun dia ada airnya, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena tadi sudah berubah. Yang tadinya mutlak, tapi dia sudah mengalami perubahan sehingga tidak bisa dinamakan air mutlak. Nah, contohnya lagi ini yang sering. Ya termasuk air susu ini nggak boleh. Sampean mandi, airnya lebih dari 2 kullah. Anak sampean mandi, kejatuhan sabun. Dibiarkan terlalu lama. Airnya berubah tidak warnanya? Berubah. Padahal sabun ini suci. Nah, ini sampean tahu kalau sabun, cara mengukurnya bagaimana? Sampean ambil satu gayung, tanyakan kepada orang. Ya. Tanyakan kepada orang, ini itu air apa? Kalau dia masih bingung, kayaknya ini air biasa deh. Dia gak menyebut semacam-macam kayak tadi, maka dia masih suci. Tapi kalau sama baru dia tahu saya ini adalah air sabun, maka niku tahir ghairu mutahhir. Dia suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena apa? Karena sudah mengalami perubahan. Gitu nggih. Kemasukan air susu. Sampean ragu. Ini air banyak kemasukan susu. Sudah mulai ini, sampean ambil tanya ke orang, "Ini air apa?" Setelah kayaknya susu deh. Berarti niku suci tapi tidak mensucikan. Maka gak boleh digunakan untuk wudu. Tidak boleh untuk digunakan untuk mandi besar. Pertanyaan lagi ada musta'mal niki sing sering yang kadang ya kalau di pondok kadang orang was-was. Airnya di kamar mandi niki besar, Pak. Al-ma'ul katsir.
diambil pakai gayung. Yang digayung ini air banyak apa air kecil? Ya, air sedikit ya. Air gayungnya jenengan gunakan untuk berwudu. Tetesannya niki mustamal. Air mustamal tadi gimana? Thahir ghairu mutahhir. Suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kalau airnya sampai masuk ke tempat tadi, gimana hukumnya kira-kira? Niki katanya para ulama, dikira-kira seandainya tadi cipratannya sedikit sekali, ya, dikira-kirakan seperti misalkan sirup netes ke air yang banyak tadi niku karena baknya besar, nggih. Merubah atau tidak? Kalau tidak berubah maka masih boleh. Nah, tapi tetap nggih, makanya sebab itu kita hati-hati. Jangan sampai kita pakai gayung, ya napa misalkan ambil gayung, gini netes, ya, terus masih netes di gayung, netesnya banyak misalkan, kalau sedikit gak masalah, kalau banyak kemudian digunakan untuk bersuci, nah niku perlu hati-hati. Jadi itu perlunya mengetahui air yang kita gunakan ini termasuk air yang banyak atau air yang sedikit. Karena kalau sedikit Pak, dia tidak kena apa-apa, tidak kena najis dan sebagainya. Misalkan sampai nyari air gak ada, adanya cuma di Indomaret beli yang 2 liter, kan tidak kena apa-apa. Itu boleh digunakan untuk berwudu. Ya pelan-pelan. Wudu niku kan yang wajib niku kan yang 1 kali. Jadi membasuh wajah, sing wajib niku 1 kali Pak. Adapun kita 3 niku karena sunnah. Jadi kalau sama 2 liter itu cukup digunakan untuk berwudu. Asalkan tadi 2 liter gak kena najis. Gitu. Itu pentingnya mengetahui. Jadi kita periksa kamar mandi kita. Kalau lebih dari 2 gula berarti secara umum insya Allah aman. Kalau kurang dari 2 gula, maka ketika kita mandi atau ketika kita berwudu, maksudnya mandi besar loh, gitu. Tidak apa-apa. Nah ini juga pernah kejadian Pak. Dulu di pondok itu kan ada kayak gentong, isinya air. Biasanya kalau wudu ini kan dicopot tuh gitu ya, ditutup pakai sandal jepit nih bisa nih. Nah, kita wudu pakai di situ. Ada temen nutup kayak gini, airnya bagaimana? Itu bukan mustakmal Pak. Mustakmal itu yang netes loh. Ya, yang netes dan tetesan pertama, maksudnya basuhan pertama. Jadi yang digunakan untuk bersuci yang wajib. Bukan maksudnya kalau kita kan basuh misalkan 2-3 kali. Basuhan kedua netes niku bukan mustakmal. Yang mustakmal niku ya. Sehingga dulu pernah dimarahi saya Pak sama orang. Ya wonge belajar fikih ini turu paling. Ya. Yang wudu banyak. Lubangnya ditutup pakai jari. Kemudian orangnya ngamuk-ngamuk. Jangan ditutup pakai jari. Nanti airnya jadi mustakmal. Lalu dia gak nutupi kok. Maksudnya dia tidak bersuci, nutupi tok. Sama seperti ini dalam fikih dikenal dengan istilah ightiraf. Nah, ini air Pak ya. Full. Air banyak apa sedikit? Sedikit ya. Kita niat untuk berwudu, ngambil seperti ini Pak. Nah, ngambilnya nih, ya, ini bukan mustakmal. Sing mustakmal itu ketika kita diambil, seret netes, tetesan ini kalau mustakmal, yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, jadi boleh nih kalau pakai untuk ikhtirat ini boleh diambil, walaupun dia air sedikit. Jadi jenengan juga nggak usah terlalu was-was. Jadi diambil misalkan gini, nah dibasuh, netes, gak masalah netes di sini. Oh jadi netes sama gini, udah tahu airnya sedikit sampai netes sama gini. Ya. Dan ini sering makanya sampai sekarang yang air 2 gula lebih masih banyak di pondok pesantren. Dan sampai sekarang saya masih sering melaksanakan itu. Airnya besar, wudunya gak pakai gayung. Caranya gimana? Langsung ke baknya. Baknya banyak tuh.
Nah, gitu langsung. Walaupun misalkan netes, tapi air banyak. Ya, tapi pas kumur-kumur jangan ngono, Pak. Ya, kumurnya di luar. Di pondok saya masih pakai seperti itu sampai sekarang. Oke. Dan itu pentingnya mengetahui air yang kita gunakan untuk mandi besar ya, atau untuk berwudu. Apa malih yang penting kira-kira? Bismillah. Faslun, fasal. Mujibatil ghusli sittah. Diwajibkannya mandi niku 6. Wajibnya mandi niku karena 6 perkara. Maksudnya napa niki? Mandi besar. Mandi besar. Sampai wajib mandi besar kalau terjadi salah satu di antara 6 perkara ini. Pertama, ilajul hasyafati fil farji. Ya, jadi niki pembahasan fikih majelis yang mulia. Jadi walaupun membahas hal-hal yang bersenggama niki boten napa-napa. Yang pertama adalah ilajul hasyafati fil farji. Bersenggama. Lebih jelas lagi, hasyafah niku helm. Farji niki kelaminnya perempuan. Kalau bertemu masuk, maka dia wajib untuk mandi. Bersenggama wajib mandi. Na'udzubillah, baik halal maupun haram wajib mandi. Baik itu suami istri ataupun dia berzina. Dia berzina sampai ilajul hasyafati fil farji, maka dia wajib mandi. Mohon maaf lagi, na'udzubillah, dia lewat belakang dan itu haram, maka wajib untuk mandi. Ya, kalau mengalami ini wajib mandi. Mandi besar maksudnya. Nah, pas mandi dicek, ini airnya yang kayak gimana. Tapi ingat ya Pak G, kalau belajar fikih jangan punya penyakit was-was. Niku bisa nilai belajar fikih anyaran niku kadang was-was. Ya, was-was akhirnya mengganggu, was-wasnya setan Pak G. Yang kedua apa? Wa khurujul mani. Keluarnya sperma. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dari kelamin itu yang keluar itu ada 4 Pak. Semuanya najis kecuali 1, sperma. Niku suci. Apa yang keluar dari 4 hal itu? 4 hal itu. Yang pertama adalah mani, suci. Yang kedua kencing, najis. Yang ketiga madhi. Madhi itu apa? Madhi itu cairan yang biasanya keluar karena syahwat, tapi dia bukan sperma. Ya biasanya niku kayak semacam pelicin. Jadi sebelum keluar sperma, dia keluar madhi. Niku kalau keluar itu Pak, najis. Terkena sarungnya nggak boleh digunakan untuk sholat. Oke, kalau kita ngerti itu. Yang ketiga, yang berapa berarti? 4 ya, kan? Kencing, mani, madhi. Yang ketiga, yang keempat, wadhi. Wadhi itu apa? Wadhi ini biasanya cairan yang keluar karena kadang kita kecapean. Kok moro-moro cairan metu. Karena kita terlalu capek kerja, ya. Tiba-tiba ada keluar niku najis. Tapi yang wajib untuk mandi apabila keluar mani. Baik dalam kondisi mimpi, tidur ataupun sadar. Ya. Yang ketiga yang mewajibkan kita untuk mandi adalah wal haidu, khusus untuk perempuan. Haid atau menstruasi. Ya, darah yang keluar
dari seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang kadang keluarnya sesuai dengan tabiatnya, ono ukurane. Karena kadang perempuan itu keluarnya macam-macam. Bisa jadi haid, bisa jadi nifas, bisa jadi istihadah. Ya, bisa juga ya itu ya, 3 nih nggih. Jadi harus ngerti ini darah jenis apa. Seorang perempuan wajib ngerti, Pak. Kalau gak ngerti, suaminya bertanggung jawab. Nah, makanya yang lanang ini juga kudu ngerti. Kalau dalam mazhab Syafi'i maksimal keluarnya 15 hari. Lebih dari 15 hari istihadah. Minimal 1 hari 1 malam. Ini kalau mazhab Syafi'i. Standarnya umumnya keluar antara 7 sampai 11 hari. Nah, niku perempuan rata-rata seperti itu. Kalau dia haid, maka dia gak boleh sholat. Haram. Kok sholat? Dosa, mempermainkan ibadah. Haidnya selesai, dia wajib untuk mandi. Karena dia dalam keadaan hadas. Dan itu namanya hadas. Kemarin dijelaskan hadas itu apa sih? Hadas itu suatu keadaan. Pada individu seseorang, ada hadas kecil, ada hadas besar. Jadi haid harus paham. Apalagi kadang kan permasalahan haid ini kan kadang ya ada yang haidnya tiba-tiba dia biasanya haid 11 hari. Nah, tiba-tiba ini hari ke-5, hari ke-6 kok gak ada darahnya. Hari ke-7 tiba-tiba keluar darahnya lagi. Nah, ini dihukumi apa? Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, kalau dilihat dari kebiasaannya itu haid, maka dia dalam keadaan haid. Nah, ini contoh. Macam-macam gitu permasalahannya. Kemudian wan nifas. Nifas, ini bagi perempuan. Orang kalau nifasnya sudah selesai, ya, maka dia wajib untuk mandi. Nifas itu apa? Darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, jadi orang habis melahirkan, ya, niku kadang perempuan keluar darahnya. Biasanya sekitar 40 hari, maksimal 60 hari. Maksimal. Ya. Ada yang misalkan cuma 20 hari berhenti, ya sudah mandi. Niku nifas. Kemudian apalagi wal wiladah, melahirkan. Perempuan ya kalau habis melahirkan dia mandi. Melahirkannya sesar tetap mandi. Maksudnya melahirkan ini bisa melahirkan anak atau bakal anak. Kadang ada yang habis melahirkan, naudzubillah, kadang anaknya meninggal dunia. Mau mau dia normal ataupun sesar, dia wajib mandi. Cuma diingat ya, Pak, gini. Kalau seseorang mengalami beberapa hal ini secara bersamaan, mandinya cukup 1 kali, Pak. Seorang perempuan mengandung, kemudian dia bersetubuh, berarti kan wajib mandi, keluar sperma, wajib mandi, ya. Belum mandi, tiba-tiba melahirkan, wajib mandi. Nah, niki dia mengalami 3 hal ini. Kalau mau mandi, niku mandinya 1, nggak perlu kayak 3 kali, ya. Cukup satu kali. Sebab itu, niki kan ada penjelasan yang wajib mandi, niku salah satunya nifas dan setelah melahirkan. Bukan berarti kalau habis melahirkan saat itu juga dia harus segera mandi. Karena kalau habis melahirkan itu kan kadang mengalami nifas. Nah, dia mandi besarnya niku ya setelah nifas. Ya, dia mengalami 2 keadaan atau 3 keadaan seperti ini, mandinya cukup 1 kali. Nah, kalau per 1 ini mandi 1 kali lah repot sampean. Yang pertama tadi apa? Ilajul hasyafa fil farji, bersenggama.
kemudian keluar sperma. Masa mandi 2 kali? Ya 1 kali. Ya. Kecuali lah sampean hobi adus. Dan yang berikutnya yang keenam, wal maut, mati. Tetapi kalau yang maut ini mati maksudnya dimandikan, bukan mandi sendiri. Mandi sendiri lah serem banget, orang mati bukan mati dewi. Ya. Kecuali kalau orang yang matinya mati syahid. Dan mati syahidnya ini mati syahid karena perang. Contoh konkretnya sekarang orang-orang yang melawan Israel nih, Gaza nih, okay? Karena mati syahid itu ada syahid dunia, syahid akhirat. Syahid dunia ini apa? Misalkan mati karena melahirkan, syahid, tapi syahid dunia. Mati karena tenggelam, mati karena sakit perut, mati karena kejatuhan benda yang sangat berat sekali, niku syahid Pak. Tapi syahid dunia, yo tetap kudu dimandikan, ya dikafani. Tapi kalau dia mati syahid karena syahid perang, gak perlu dimandikan, gak perlu dikafani, dikubur apa adanya. Kenapa? Sudah dipastikan surga. Sudah dipastikan surga. Nah niku, kalau kita mengalami salah satu dari 6 ini, maka kita wajib untuk mandi. Oke. Mandinya airnya diperhatikan, air banyak apa air sedikit. Air sedikit boleh, pokoknya jangan sampai kemasukan barang najis. Ya. Faslun, furudul ghusli isnani. Fardunya mandi itu ada 2. Wajibnya mandi itu ada 2. Kalau kemarin kan tentang wudu ya. Kalau wudu fardunya ada 6. Kalau mandi gini, kadang juga ini ada permasalahan perempuan begini. Head boleh keramas kan? Boleh, yang nggak boleh itu diniati mandi besar. Kalau sampai mandi biasa, ya yang perempuan head nih, kemudian dia keramas dibasahi boleh, tapi jangan diniati mandi besar. Ini mandi sing ono niate ini, gitu loh. Nah ini furudul ghusli isnani. Fardunya, wajibnya mandi ini ada 2. Yang pertama an-niyatu, niat. Nah, ini kalau ada orang head, dia boleh mandi, tapi jangan diniatkan mandi besar. Kalau diniatkan ya dosa. Kenapa? Dilarang kok, gak boleh. Jadi harus niat. Nah kemarin dijelaskan niat itu apa? Niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talafadhu biha sunnah wa waqtuha inda ghusli awwali juz'in minal wajhi wa tartib alla yuqaddamu adwun ala duin. Niat pertama. Niat itu apa? Menyengaja sesuatu. Berarti kalau mandi dia niat sengaja untuk mandi besar. Ya. Muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan kegiatan tersebut. Berarti niatnya itu ketika dia grojok awal niku niat, jangan sebelumnya. Pas grojok diniati. Niati panggone ndi? Nuati. Melafatkannya sunnah. Karena yang melafatkan ini untuk memperkuat apa yang ada di hati. Grojokan pertama nih kalau sampean niati. Rukun yang kedua atau wajib yang kedua, fardu yang kedua adalah wa ta'mimul badani bil ma'i. Wa ta'mim mengumumkan. Bukan mengumumkan, sorry. Kan ta'mim meratakan. Meratakan al-badani badan bil ma'i dengan air. Seluruh anggota badan
harus terkena air kalau mandi. Jadi diperhatikan. Ya. Rambutnya lebat banyak, kulit-kulitnya niki kena nih. Telinganya harus kena jari-jarinya. Nah, dalam mazhab Syafi'i baik wudu ataupun mandi niku tidak ada syarat harus mualah. Apa mualah niku? Mualah itu ketersambungan. Dalam mazhab Syafi'i baik mandi ataupun wudu tidak disyaratkan untuk mualah, ketersambungan. Contohnya bagaimana? Sampai wudu membasuh apa pakai keran, ya. Membasuh wajah, moro-moro air entek. Pindah untuk jeding, gak perlu ulang Pak, langsung berikutnya nih. Ya. Kemudian pindah lagi misalkan, ya, terusnya. Kalau mazhab Syafi'i tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Demikian juga dengan mandi, sama tidak saya? Demikian juga dengan mandi. Sampai mandi, saya mau meratakan kepala dulu deh. Nanti sejam kemudian tak ratakan baru badannya. Apakah mungkin? Mungkin. Dulu di pondok banyak yang kayak gini Pak. Kenapa? Isin. Saat durungi subuh kok adus kok teles, habis junub. Akhirnya dia isin. Ya. Atau nikah, ya, pas malam pertama di rumah mertua. Kalau bangun pagi-pagi rambutnya basah, malu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Malam-malam, habis subuh dia mandi tapi dibasahi sini toh. Kok habis subuh? Sebelum subuh, ya, dibasahi segini. Engkau semuanya sudah apa namanya macam-macam sudah antri kamar mandi sudah selesai, dia masuk lagi untuk membasuh. Niki boleh. Bangun tengah malam, ya habis bersenggama dia membasahi rambutnya, kepalanya dibasuh. Nanti ketika bangun tidur satu keluarga satu rumah bangun selesai, dia juga masuk kamar mandi dibasahi kekurangannya. Nah niku boleh kalau dalam mazhab Syafi'i. Cek metu soalnya kadang kalau di rumah mertua ketahuan nih. Gitu kan. Isin kadang. Itu nggih. Jadi apa fardunya mandi niku cuma dua, niat dan airnya merata menyeluruh ke anggota badan, ke seluruh badan. Napa? Monggo. Ojo angel-angel tapi Pak. Monggo. Terus sebelum mandi itu dia melakukan persendaman dulu. Niatnya sekalian nanti mandinya. Head belum mandi, kemudian dia bersenggama. Pertanyaannya mandinya cukup satu kali. Dan itu boleh dilakukan. Gak boleh. Bersuci dulu. Nah, kalau saya kira tadi itu dua hal terjadi, maka apa namanya mandinya cukup satu kali. Gitu ya. Napa? Dia tayamum. Umpamanya kalau yang sakit terus kondisi ini mendung hutan tidak ada debu. Pakai apa bisa? Tidak ada debu. Tidak ada debu. Sampai makna debu niku paham mboten? No? Makna debu. Paham. Kok ana wedu debu wong dunya iki panggone debu sak menakene kok ana debu. Waktunya itu hujan, jadi di pelataran atau di area itu Dia saat apa? Asap ya pelatarannya. iya basah debunya itu bisa semua. Nggih. Terus cara tayamumnya itu gimana? Sarananya cuma dua Pak untuk bersuci. Pertama air, yang kedua debu. Lek air gak ada niku masih mungkin. Tapi lek debu gak ono, kok raja gak mungkin niku. Gitu loh. Ini
Oke, boleh. Itu bisa. Bisa. Itu Ah. maksud saya tanyakan. Oh, oke, boleh. Oke. Dan kemarin keterangannya Ustaz yang Oke, nanti detailnya niku. Nah, niku yang kemarin niku contoh cek gak ribet, gitu loh. Nah, di kaca juga nggak apa. Tapi yang kaca yang nggak dibersihkan udah ya. Lalu harus dibersihkan debunya nggak ada. Apa? Hah? Kos-kosan. Oke. Nah. Oke, sampean mandi ada ember, airnya air sedikit, ya nggak sampai 2 bulan kan? Sampean mandi, airnya nyiprat ke sana, ke dalam bak. Oke, apakah baknya ini air yang dalam bak ini bisa digunakan untuk bersuci? Gitu kan sampean kan? Kenapa? Tak paham saya pertanyaan sampean. Oke. Oh, gawe bilas ta? Mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Nggih. Nggih. Yang lain? Sama azan ya? Nggih. Nggih. Aha. Oh enggak, langsung. Nggih. Dan nggih, kamu sedikit lagi nggih, maaf. Dia sudah bersenggama keluar sperma. Habis itu dia mandi. Habis mandi tiba-tiba keluar lagi. Mandi lagi. Kan enggak sengaja. Makanya sebelum mandi niku harus dipastikan sudah tuntas semua. Jangan sampai sudah mandi, sudah macam-macam lho kok metu maneh. Ya masih tersisa, maka mandi lagi. Kenapa? Karena mandi niku tadi karena khurujul mani, karena keluarnya sperma, gitu nggih. Nah, dia berhubungan belum sempat mandi, embuh nambah lagi. Ya. Maka mandinya 1 kali. Boleh. Kelas itu saja. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi untuk mempelajari fikih minggu depan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.